Selamat datang pada webinar Phillip Futures bersama dengan CFE Group yang berjudul Market Outlook 2022, Kilau Emas di Tahun Macan Air. Perkenalkan, nama saya Krisel Erika, dan pada malam hari ini, saya akan menjadi host pada webinar kali ini. Sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, izinkan saya untuk menginformasikan mengenai outline webinar yang akan kami lakukan. Webinar pada malam hari ini akan dimulai dengan video pembukaan, yaitu adalah pengenalan Phillip Futures yang telah Bapak dan Ibu saksikan sebelum ini, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pengenalan pembicara spesial kita pada malam hari ini, yaitu adalah Bapak Nofri Simanjuntak. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pembicara, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau Q&A session. Nah, jadi jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan seputar Phillip Futures atau seputar webinar, materi webinar pada malam hari ini, Bapak dan Ibu bisa mencantumkan pertanyaan melalui kolom live chat YouTube atau live chat GoToWebinar yang terdapat di sebelah kanan layar Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa mengirimkan langsung ke WhatsApp kami di 0855 9906 525. Dan setelah sesi tanya jawab akan ditutup dengan sesi penutup. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa kita berlama-lama lagi, saya panggilkan Bapak Nofri Simanjuntak. Yes. Malam, Bapak Nofri. Malam, Cela. Ya, apa kabar, Pak? Baik, baik. Ya. Baik, ya. Oke. Ya, saya langsung saja ya. Ya, betul. Saya persilakan, Bapak. Oke, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Saya Nofri Simanjuntak, berikut profil saya sejenak karena tak kenal tak sayang, dan tak sayang sulit untuk mencari uang. Oke, ini kira-kira profil saya sebagai sebuah standar dalam menyampaikan materi. Oke, kita bagi dua dulu mengenai gold atau emas ini. Yang pertama mengenai review tahun 2021, kemudian baru nanti kira-kira forecast untuk 2022-nya. Dan kalau kita bicara mengenai review 2021, emas itu mengakhiri tahun 2021 turun sekitar 4%, lebih rendah, dan ditutup pada kurang lebih 1.806 per troy ounce-nya. Kemudian juga rally emas itu kalau diperhatikan, itu terjadi di akhir-akhir, di sekitar bulan Desember, setelah sebelumnya mengalami penurunan, akibat maraknya kembali pandemi COVID, khususnya yang varian Omicron ya, menyebar dengan cepat, dan kita sudah tahu bahwa varian Omicron ini kecepatan penularannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan varian Delta, walaupun memang gejala-gejalanya itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, kemudian ketika awal tahun 2021 vaksin baru dikembangkan, optimisme investor itu jelas tinggi, sehingga karena tinggi kita sudah tahu terjadi pengurangan investasi lindung nilai atau safe haven yang disebut dengan emas ini, dan tentunya itu berdampak negatif akan kinerja emas sehingga mengakibatkan arus keluar ETF emas. Selanjutnya, setelah optimisme itu terjadi tarik ulur antara buyer dengan seller. Untuk apa? Untuk mengangkat gold atau juga melemahkan gold. Ketidakpastian seputar varian baru dikombinasikan dengan meningkatnya risiko inflasi yang terus tinggi dan reboundnya permintaan emas itu akhirnya mendorong emas kembali ke atas. Sebaliknya di sisi lain tapering itu berarti kan pengurangan stimulus. Biasanya kan kalau ekonomi sebuah negara sedang memasuki resesi, diadakanlah kebijakan pelonggaran ekonomi, diantaranya adalah pemberian stimulus, dan kalau misalkan kurang berhasil, maka dilakukanlah pemotongan suku bunga atau penurunan suku bunga sampai biasanya 0, nah kemudian akhirnya karena terjadi tapering membuat dolar kembali menguat, otomatis di sisi lain membuat emas melemah, tetapi pelemahan emas jika dibandingkan dengan kenaikan USD itu tidak terlalu signifikan ya, artinya emas hanya menurun hanya sedikit saja. Nah, efeknya berikutnya adalah akibat penguatan dolar yang tidak terlalu efek kepada emas, di sisi lain akhirnya membuat mata uang safe haven dan juga komoditi yang lain seperti euro dan yen
akhirnya malah melemah. Jadi kalau kita bandingkan harga emas dalam hal ini antara USD kemudian dengan euro dengan yen, kalau Anda perhatikan tabel berikut ini ya, itu jelas kalau terhadap USD memang dia melemah tadi minus 4,3% dibandingkan pembukaan awal tahun 2021. Nah, tetapi kalau misalkan pembelian emas dalam euro atau yen, justru harga emas meningkat. Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata emas itu melemahnya terhadap USD saja, sehingga kalau di ranking, mungkin pilihan pertama investor itu USD, pilihan kedua itu emas, pilihan ketiga baru mata uang yang lain. Kira-kira seperti itu yang bisa kita simpulkan dari tabel berikut kinerja harga emas di beberapa mata uang tahun 2021. Nah, kita lanjut lagi. Jangan lupa ya bahwa pergerakan harga di instrumen investasi apapun itu kan karena permintaan dan penawaran, demand and supply. Dalam hal ini, saya membahas permintaan emasnya, bukan supply-nya, karena kalau supply nanti ada lagi datanya. Sejauh ini, proses penambangan emas naik atau turun sih semakin banyak atau semakin sedikit. Nah, ini karena waktunya sangat singkat, saya hanya menyampaikan materi 1 jam, saya abaikan dulu supply-nya. Demand-nya nggak bisa diabaikan. Jadi kalau diperhatikan ya, bahwa yang namanya gold itu mengalami kenaikan tertinggi di level 2 tahun sebelumnya. Ini khusus secara total. Nah, permintaan emas yang terakhir 4.021 ton ini, itu melonjak sekitar 50% di Q4 atau kuartal 4. Kenaikan-kenaikan emas ini ditopang oleh pertama yang disebut dengan perhiasan. Jadi, kalau kita bicara permintaan emas, sebetulnya ada beberapa sektor. Jadi, jangan Anda beranggapan bahwa yang namanya emas itu hanya di misalkan emas batangan. Tidak, ada perhiasan, kemudian juga ada di teknologi, karena beberapa teknologi menggunakan emas sebagai bahan bakunya. Kemudian juga ada permintaan bank sentral. Ingat, cadangan devisa sebuah negara salah satunya adalah emas. Dan emas sebagai cadangan devisa di sebuah negara biasanya disimpan di bank sentral. Kalau Anda nonton film Money Heist, Anda tahu dong bahwa mereka mencoba untuk merampok cadangan emas di bank sentralnya Spanyol. Karena memang sejatinya cadangan emas itu disimpan di bank sentral. Dan permintaan-permintaan akan emas oleh bank sentral, ternyata di tahun 2021 juga mengalami kenaikan. Jadi di emas batangan naik, di perhiasan naik, bank sentral juga naik. Nah, yang agak turun itu sebetulnya di ETF-nya. ETF-nya tuh seperti transaksi-transaksi online yang kita lakukan, baik itu OTC, over the counter, atau multilateral. Nah, ini ETF, kalau Anda perhatikan lagi di sini nih, kalau yang hijau ini, itu perhiasan. Yang hijau ya, itu perhiasan. Sedangkan yang hijau muda, yang hijau tua ini nih, hijau tua itu di teknologi. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau dibandingkan 2021 dengan 2020, ternyata permintaan akan perhiasan tuh naik. Sedangkan kalau teknologi, naik tapi sedikit. Kemudian kalau Anda perhatikan lagi yang ungu, itu koin dan emas batangan, juga mengalami kenaikan. Nah, yang mengalami penurunan, kalau Anda perhatikan lagi, itu yang ungu tua ini, ETF. Nah, ini tadinya sebesar ini, sekarang menjadi sebesar ini. Nah, kalau bank sentral itu juga mengalami kenaikan. Jadi data ini penting, kenapa? Ingat bahwa harga bergerak karena adanya permintaan dan penawaran. Dan sekarang Anda sudah menerima informasi bahwa permintaan akan emas di tahun 2021 itu mengalami kenaikan dalam beberapa sektor, dan
perlu Anda ingat, 5 sektor yang menjadi penopang permintaan emas adalah perhiasan, teknologi, emas batangan, ETF, dan juga permintaan bank sentral. Memasuki tahun 2022, Federal Reserve sebagai bank sentralnya Amerika itu mengisyaratkan sikap yang lebih hawkish. Proyeksinya menunjukkan bahwa The Fed merencanakan kenaikan sekitar minimal, itu minimal ya, 3 kali di tahun 2022. Proyeksi apa? Economic projection-nya sudah dinyatakan loh, pada kecepatan yang lebih cepat dari yang diharapkan. Jadi, sebelum ada rilis economic projection dari The Fed, itu mereka tidak mewacanakan untuk menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali. Nah, ternyata di economic projection Desember tahun 2021, mereka merencanakan 3 kali. Ingat, ini bukan merupakan sebuah kepastian ya, bahkan bisa saja lebih. Kenaikan suku bunga secara prinsip bertujuan untuk menekan inflasi dan mengurangi balance sheet. Jadi gini, ini seperti sebuah cycle. Kalau misalkan ekonomi sebuah negara memburuk, biasanya dilakukanlah penurunan suku bunga sampai mendekati 0, kemudian dalam proses penurunan suku bunga yang bertahap tersebut, diberikanlah stimulus. Selanjutnya, kalau terjadi recovery, langkah pertama adalah penghentian stimulus atau yang disebut dengan tapering. Selanjutnya, kenaikan suku bunga. Dan biasanya, hal-hal itu dilakukan sebagai sebuah kebijakan pengetatan ekonomi karena terjadinya inflasi. Oke? Pada waktu sebelumnya, The Fed cenderung tidak mengetatkan kebijakan moneter secara agresif. Nah, tetapi karena situasinya yang ternyata inflasinya tuh sangat tinggi, bahkan kalau kita bicara tahunan lebih dari 77%, lebih dari 7%, dan itu merupakan rekor dari tahun 1982, berarti logikanya inflasi di Amerika sudah berada di titik yang tinggi dan sudah berada di sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan lagi, ini ada datanya dari Federal Watch, dan itu Federal Watch itu dari CME Group ya. Nah, ini mungkin saya bisa buka webnya. Mudah-mudahan tampil di Anda nih. Data dari CME, induk perusahaannya Philip Future ini. Oke ya, tampil ya di Anda ya. Dot ini. Ini sudah saya screenshot. Kita kembali ke slide saja. Saya hanya memberikan informasi mengenai sumbernya. Anda lihat di sini. Anda bisa catat ini, cmegroup.com, atau Anda coba Google aja, karena ini penting ya. Ini menunjukkan kira-kira prediksi atau harapan dari para institusi besar dalam kaitannya dengan proses kenaikan suku bunga Amerika, dan sifat data di sini adalah dinamis. Artinya dia berubah-berubah. Oke, Anda Google aja CME Group, Federal Watch. Oke, sekarang kita kembali ke slide. Saya ajarkan cara bacanya. Harap Anda ketahui bahwa membernya The Fed itu ada 18 orang. 18 inilah merupakan jumlah dari titik-titik ini. Anda silakan cek. Di tahun 2021, ini ada 18 orang itu sepakat bahwa suku bunga Amerika itu kira-kira di bawah 0,25. Nah, ini ya. Kursor di Anda tampil ya. Nah, kemudian perhatikan, di awal 2022 ini terjadi perubahan komposisi. Di mana ternyata kalau Anda perhatikan lagi, hanya satu orang di level ini, berarti ini di bawah 0,5. Sementara kalau Anda hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, ini di atas 0,5 ya kira-kira antara 0,75 dengan 0,5 lah. Kemudian di bagian atas lagi Anda perhatikan yang biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini malah lebih dominan, optimis bahwa suku bunga Amerika akan di atas 0,75 walaupun belum mencapai 1 karena satunya di sini. Bahkan 2 orang lebih optimis dan 1 orang benar-benar sangat hawkish menyatakan bahwa mestinya suku bunga Amerika itu 1,75. Nah, ini 1 orang. Jadi, sekali lagi ini dinamis dan Anda sekarang paham cara membaca yang disebut dengan dot plot.
Nah, ini sekali lagi Anda mendapatkan edukasi, dan ini penting. Nah, kemudian ada lagi berikutnya, bahwa ini juga sama diambil dari Federal Watch, CME Group. Nah, ini kita ke sini saja, ke current ini. Ini ada perubahan. Kalau Anda perhatikan sekali lagi, bahwa 1 minggu lalu, optimisme market terhadap kenaikan suku bunga di tanggal 16 Maret mendatang, itu sekitar satu minggu yang lalu, ya, sekitar 45% itu yakin bahwa suku bunga naik 50-75 basis poin. Artinya, sekarang kan suku bunga Amerika 0,25. Pada 1 minggu yang lalu tuh yakin jadi 0,75, bahkan jadi 1%, sebanyak 43%, 45,3%. Tetapi sekarang menunjukkan penurunan. Inilah salah satu faktor yang bisa Anda perhatikan di dalam kenaikan dan penurunan harga emas. Jadi kalau kita perhatikan dengan kejadian sekarang ini, kita agak melompat sedikit, padahal kita lagi bicara mengenai review 2021, tapi nggak apa-apa. Kenaikan gold ini di samping karena faktor Ukraina adalah karena terjadinya penurunan keyakinan bahwa suku bunga itu akan naik 0,5 sampai 0,75 basis poin itu menurun. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya. Oke. Karena tanggal 16 Februari itu hampir dapat dipastikan suku bunga naik. 16 Maret. Nah, pertanyaannya adalah gini, naiknya tuh 0,25 atau minimal 0,5. Kalau naiknya 0,25 itu tidak akan membuat dolar akan terlalu menguat. Tapi kalau 0,5 atau 0,75 itu akan berpotensi membuat dolar menguat sehingga gold akan kembali melemah. Nah, jadi meskipun ada potensi kenaikan suku bunga real tetap rendah. Emas mungkin menghadapi dinamika serupa pada tahun 2022 dengan tahun lalu. Jadi mirip-mirip lah, karena kekuatan bersaing mendukung dan membatasi kinerjanya. Dalam waktu dekat, harga emas kemungkinan akan bereaksi terhadap kurs real dalam menanggapi kecepatan di mana bank sentral global memperketat kebijakan moneternya. Ingat ya, Anda perhatikan tren saat ini, di mana rata-rata bank sentral sudah menaikkan suku bunga akibat inflasi. Yang perlu diperhatikan adalah inflasinya. Kalau Anda perhatikan, misalkan kenaikan suku bunga itu dipelopori oleh New Zealand. Bahkan tadi baru naik lagi tuh New Zealand. Kemudian disusul oleh Inggris, dan hampir pasti oleh Amerika. Nanti yang lain-lain juga pasti akan menyusul juga. Inflasi itu masih akan menjadi hambatan USD untuk menguat, alias dengan adanya inflasi ini, potensi kenaikan gold masih terjaga. Apa yang menyebabkan inflasi? Karena waktu saya percepat, ada 3 faktor ini. Gangguan rantai pasokan yang berkepanjangan, kemudian pasar tenaga kerja yang ketat, demikian juga dengan krisis energi dan harga komoditas yang naik. Krisis energi seperti apa sih? Karena semakin minimnya misalkan energi terbarukan, termasuk juga energi fosil seperti batu bara, banyak sekali negara-negara, terutama yang pengekspor batu bara, menahan batu baranya karena kebutuhan dalam negeri saja juga belum bisa terpenuhi. Inilah yang disebut dengan terganggunya rantai pasokan. Intinya, saya hanya mau menyatakan supaya lebih cepat, saat ini walaupun suku bunga Amerika naik, tetapi dunia dibayangi oleh tingginya inflasi, dan kita sudah tahu sama tahu bahwa yang namanya gold ini safe haven. Yang namanya gold ini akan dikejar oleh para investor pada saat inflasinya tinggi. Itu sudah karakter atau sifat dari gold. Makanya disebut safe haven. Nah, pendapat saya sebelum kita memasuki analisa teknikal, bahwa sementara kenaikan suku bunga dapat menciptakan hambatan bagi emas, ya dong, kan katanya kalau suku bunga naik, mata uang akan menaik. Katanya kalau misalkan suku bunga Amerika naik, maka berpotensi dolar akan naik.
Pertanyaannya, apakah dolar naik akan membuat emas melemah? Belum tentu. Karena sejarah menunjukkan efek dari kenaikan suku bunga itu membuat penurunan emas, ya, tapi terbatas. Dan yang kedua, dalam kaitannya dengan potensi sebagai sebuah kesimpulan dalam hal analisa fundamental, bahwa COVID itu masih menjadi permasalahan dunia, berikut juga gangguan atau kemacetan rantai pasokan. Dengan demikian, kedua problem ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga menyebabkan naiknya harga komoditi. Rantai pasokan apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Rantai pasokan itu maksudnya gini loh, bahwa ketersediaan bahan mentah untuk dijadikan bahan setengah jadi dan akhirnya menjadi bahan jadi, itu mengalami kendala, mengalami penurunan, sehingga rantai pasokannya itu problem. Di satu sisi barang jadi butuh bahan mentah, bahan mentahnya itu ditahan-tahan oleh produsen-produsen. Contoh misalkan, dunia butuh batu bara, sementara Indonesia punya kebijakan untuk melarang ekspor batu bara. Ini nggak bisa disalahkan juga pemerintah Indonesia, karena pada saat terjadi krisis energi seperti ini, pemerintah kita juga membutuhkan batu bara. Makanya Indonesia itu sebetulnya strategis, dan kalau Indonesia ngambek dalam tanda kutip nggak mau ngekspor batu bara, waduh, pasokan energi dan lain sebagainya itu bisa kacau dunia. Itu yang disebut dengan rantai pasokannya itu lagi bermasalah nih sekarang. Dan itu juga bisa menyebabkan krisis energi. Akhirnya menyebabkan harga komoditi naik. Anda silahkan cek. Batu bara naik gila-gilaan walaupun sekarang sedang mengalami penurunan. Demikian juga dengan oil. Selanjutnya yang ketiga, sebagai bagian dari fundamental akhir kita terhadap gold, yang sebetulnya secara prinsip ingin menyampaikan potensi kenaikan gold tahun 2022, sekali lagi dari segi fundamental, itu masih sangat besar. Setelah ini kita selesai, baru kita lihat chart. Apalagi kenaikan suku bunga, ya itu terjadi karena inflasi yang tinggi. Apalagi sampai menimbulkan kembali masalah ekonomi, akan menopang permintaan emas sebagai lindung nilai. Itu poin yang ketiga, di mana peluang emas selalu besar jika inflasi itu tinggi. Berikutnya yang keempat, bahwa kalau Anda perhatikan tadi soal demand, ternyata permintaan perhiasan dan akumulasi, artinya pengumpulan emas dari bank sentral, serta ditambah lagi kalau kita perhatikan koin dan emas batangan yang terus bertambah, itu dapat memberikan dukungan tambahan jangka panjang terhadap stabilitas harga emas. Lanjut. Yang kelima, situasi geopolitik di beberapa bagian dunia, termasuk yang lagi saat ini, update adalah soal Ukraina, menimbulkan potensi melonjaknya harga emas. Walaupun harga emas hari ini terhitung turun, tetapi itu masih dalam kerangka koreksi. Dan ada saja misalkan nanti rudal Rusia meluncur ke Ukraina, itu bisa akan membuat harga emas melonjak kembali. Dan secara prinsip kan kita sudah lihat ya, bahwa Putin itu mendukung gerakan separatis di Ukraina, pemberontak di Ukraina. Kalau saya sih, sempat saya tulis di status Facebook saya, user ID saya Nofri Sapmen, termasuk juga Instagram saya Nofri Sapmen, bisa saja justru Rusia ini pada akhirnya meminta Ukraina dibagi dua. Jadi membangun memori seperti Jerman Barat, Jerman Timur itu. Saya rasa bisa aja kemungkinan seperti itu. Karena kan pada prinsipnya kan Rusia itu tidak ingin Ukraina bergabung ke dalam NATO. Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Bukan no action talk only ya. Nah di situ kan terdiri dari negara-negara Eropa, seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kasus Ukraina juga di sisi lain bisa menyebabkan mata uang pound sterling dan euro juga melemah. Sekarang kita lanjut memprediksi harga gold tahun 2022, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti menggunakan Elliott Wave. Saya tidak akan berpanjang-panjang membahas mengenai Elliott Wave ya, karena waktu saya cuma 1 jam 15 menit sampai jam 8.15 nih. Anda bisa tonton video saya di YouTube, user ID saya juga Nofri Sapmen. Sekali lagi, saya tidak membahas sejarahnya dan lain sebagainya. Itu nanti Anda pelajari sendiri. Bahwa siklus lengkap Elliott Wave itu terdiri dari 8 wave.
contoh pada gambar, ada 5 wave naik yang disebut dengan impulse wave dan 3 wave turun. Sorry, impulse wave ini adalah 1, 2, 3. Ini 5 wave naik, 1, 2, 3, 4, 5, 3 wave turun. Dan ini disebut dengan corrective wave. Jadi 8 ya. Salah satu tantangan Elliott wave ini memang dia subjektif. Dan kita nggak bisa maksa. Kadang-kadang kita juga tidak bisa menemukan Elliott wave-nya dalam sebuah pair. Dalam hal gold, saya masih bisa menemukannya. Dan kalau kita bicara counting wave itu mesti dari time frame yang paling besar. Minimal weekly misalkan, baru nanti kita turunkan ke D1, H4, dan lain sebagainya. Nah, counting wave, kalau Anda perhatikan, bahwa satu wave yang terdiri dari 5 wave naik, 3 wave turun dalam sebuah trend bullish, bahwa di dalamnya itu ada wave-wave lain. Contoh misalkan ya, ini kan wave 1 nih. Oke, di dalam wave 1 ini ada 5 wave. Ini wave 2, corrective wave. Nanti corrective wave juga ada simple corrective wave, ada yang disebut dengan complex corrective wave. Ini hanya pengantar saja supaya nanti pada saat kita masuk ke chart dan sudah ada Elliott wave-nya, Anda paling tidak sedikit paham. Nah, ini wave 2 terdiri dari 3 wave, kemudian ini wave 3 ini. Di dalam wave 3 ini ada 5 wave. Dan misalkan di dalam wave 1 ini juga ada 5 wave. Di dalam wave 2 ini ada 3 wave lagi. Jadi ada wave di dalam wave di dalam wave. Makanya secara logika, kita tidak bisa melakukan counting wave langsung H1. Dari mana jalannya? Karena wave di H1 merupakan sebuah bagian kecil dari wave yang lebih besar. Misalkan di time frame yang lebih besar, H4 atau D1. Makanya sekali lagi, metodenya harus top-down approach. Artinya dari mulai time frame besar, turun ke time frame kecil, dan semakin kecil lagi, dan ini berlaku di semua instrumen investasi apapun. Jadi kembali lagi, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, A, B, C. Di dalam yang disebut dengan impulse wave tadi, itu ada 5. Corrective wave ada 3. Nah, nanti juga ada penamaan yang tidak sembarangan. Misalkan wave yang paling besar ada bulatannya di sini. Ini wave 1 nih, dari sini ke sini. Wave 1, karena ada 3 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Ada bulatan. Kemudian wave yang lebih kecil pakai dalam kurung. Wave yang lebih kecil lagi nggak pakai dalam kurung. Nah, jadi kira-kira pendefinisiannya seperti ini. Jadi nggak sembarangan ya Elliott wave itu ya. Makanya ya, kalau misalkan Anda menerima Elliott wave di H1, jangan langsung percaya. Mana wave besarnya? Baru nanti kita bedah-bedah lagi menjadi yang lebih kecil. Dan ini memang kompleks sekali lagi dan bukan untuk pemula. Makanya untuk lebih detailnya nanti Anda bisa mengikuti edukasi-edukasi lanjutan setelah webinar ini yang bisa dibawakan dari tim Philip Future. Saya mendorong Anda untuk terus belajar karena secara prinsip selalu saya katakan kita jangan mengejar ikan, tapi gimana caranya supaya ikan yang datang kepada kita kasih umpan. Banyak orang di luar sana ngejar-ngejar profit dari gold, dari forex, dan lain sebagainya. Padahal harusnya jangan dikejar. Kita harus kasih umpan. Umpannya apa? Umpannya adalah pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan didapat dari mana? Dari belajar. Apa yang dipelajari? Fundamental, teknikal, kemudian mindset psikologi, money management, time management. Bicara mengenai metode ada fundamental tadi, teknikal, sentimental. Bicara mengenai teknikal, ada yang dari paling sederhana menggunakan indikator sampai naik ke trading, bahkan sampai Elliott wave. Dan Elliott wave inilah yang paling susah. Elliott wave inilah yang melengkapi dari yang disebut dengan Dow Theory serta Wyckoff Method, Wyckoff Theory. Jadi sekali lagi, Anda harus punya magnet, Anda harus punya umpan. Apa itu? Pengetahuan dan pengalaman. Maka
Bukan saya bilang kita dikejar-kejar ikan, tidak. Tapi uang datang kepada orang yang berpengetahuan dan berpengalaman. Maaf sedikit saya selipkan materi-materi mengenai mindset dan psikologi. Supaya kita kembali sadar, kalau misalkan sebelumnya sudah tahu, atau kita menjadi tahu bahwa strateginya kita harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dulu, baru uang datang atau uang bisa kita dapat. Jangan langsung kejar uangnya, capek nanti kita. Lanjut. Ini mengenai the major rule, ada 3 dari Elliott Wave. Yang pertama, dari sebuah gerakan naik berbentuk 5 wave atau impulse wave, wave 2 tidak akan retrace melewati bottom dari wave 1. Bila melewati bottom dari wave 1, gerakan naik tersebut tidak bisa dibaca sebagai 5 wave. Begitu juga dalam keadaan turun. Jadi, ya, wave 2 ini wave 2, itu tidak boleh sampai melewati bottom dari wave 1. Gini loh. Jadi, kalaupun dia turun, maksimalnya disebut dengan double bottom deh. Tidak boleh breakout. Kalau sampai breakout, maka bubar counting wave-nya. Ini rule pertama. Rule kedua, pada sebuah impulse wave, wave 3 tidak bisa menjadi wave yang terpendek. Ini, nggak boleh paling pendek nih. Wave 3 tidak perlu menjadi yang terpanjang, tapi umumnya, kalau kita bicara persentase, nggak ada standarnya, tetapi umumnya, sekali lagi, seringnya, wave 3 itu merupakan yang terpanjang. Nah ini. Lanjut. Pada sebuah gerakan naik berbentuk 5 wave, nah ini, 5 wave, wave 4 tidak boleh overlap dengan peak dari wave 1. Begitu juga dalam keadaan turun. Bila hal itu terjadi, sekali lagi tidak sah dikatakan sebagai Elliott Wave. Jadi ini nih, kalau wave 2 tidak boleh sampai sini, oke, bottom dari wave 1, kalau wave 4 ini tidak boleh lebih rendah daripada top yang disebut dengan wave 1 ini. Jadi kalaupun dia turun, walaupun biasanya sangat jarang kejadiannya sampai ke sini ya, wave 4 itu, tapi bisa atau boleh, dan itu masih masuk dalam counting wave, itu dia harus bounce. Jangan lupa, kalau kita bicara mengenai teori support and resistance, ini kan resistance. Resistance yang di breakout, maka menjadi support baru. Jadi secara tidak langsung, ini menjadi support, dan ini menjadi benteng terakhir untuk disebut wave 4. Begitu di breakout, bubar ini counting wave-nya, di breakout ke bawah. Nah itu aturan yang paling sederhana saja deh. Oke? Karena sekali lagi, bicara Elliott Wave ini, saya pernah buka kelas, saya pernah mengajari itu sampai sekitar 16 jam sendiri. 16 jam sendiri loh, maksudnya 16 jam sendiri, ya khusus tentang Elliott Wave 16 jam. Makanya nanti saya dorong Anda untuk, ya tidak harus Elliott Wave, tapi belajar. Bisa nanti diedukasi dari Philip Future sendiri. Nah ini contoh ya, ini tidak memenuhi rule karena ini breakout. Wave 2-nya breakout low dari wave 1, kemudian ini juga wave 3-nya paling pendek. Ini juga salah karena wave 4-nya ini breakout top dari wave 1, ini yang benar. Oke. Ini juga benar, walaupun wave 3 tidak terpanjang, yang terpanjang di sini wave 5, itu bisa saja terjadi. Ini karakteristik dari wave ya. Wave 2 biasanya retracement 50-61,8% dari wave 1. Jadi maksudnya, Anda pertama juga harus menguasai Fibonacci, karena dasar dari Elliott Wave ini termasuk Fibonacci. Nah, ini Anda bisa baca pelan-pelan. Oke. Nanti dalam kaitannya dengan gold, saya mencoba untuk memprediksi bahwa saat ini gold sedang di wave 4. Biasanya retracement 38,2 sampai 61,8% dari wave 4.
wave 3. Itu kira-kira maksudnya gimana sih, Coach? Gitu ya. Oke, jadi gini. Saya terangkan sedikit. Misalkan kita lihat ini ya. Lihat, ini wave 1, ini wave 2. Penurunan wave 2 ini biasanya maksimal sampai 61,8% kalau Anda tarik Fibonacci retracement dari lembah ke puncak wave 1 ini. Dari sini ke sini Anda tarik, dari kiri ke kanan, maka penurunan itu biasanya hanya sampai 61,8%. Tapi ingat ya, kalaupun sampai 76,4 atau 78,2, dia tetap masuk wave 2. Yang penting tidak boleh breakout ini. Ini kita biasa umumnya. Demikian juga dengan wave 4. Biasanya wave 4 ini sama, 38,2 sampai 61,8% dari wave 3. Artinya, Fibonacci-nya kita tarik dari kiri ke kanan, dari sini ke sini. Nah, ini wave 4. Nah, saat ini sebagai catatan, saya menganggap bahwa kebanyakan instrumen investasi ini sedang berada di wave 4. Bukan hanya gold sebetulnya. Dan gold juga sedang berada di wave 4 naik. Nah, ini nanti kita lihat. Nah, kalau wave 3 itu, dia bisa 161,8% atau bahkan 261, itu wave 3. Dari wave 1 ke wave 2, ini kan tadi di sini dinyatakan dari satu Fibonacci biasanya extension, ini Sarah, extension 161,8 sampai 261,8 dari wave 1 ke wave 2. Jadi maksudnya begini loh, kan Fibonacci di samping ada retracement, itu kan ada yang namanya extension. Jadi yang retracement, Anda biasanya tarik ini dari sini ke sini, kalau extension itu biasanya ada 3 titik dari sini, ya, dari sini, tarik ke sini, terus tarik ke sini. Maka puncak wave 3 ini setelah Anda tarik dari sini ke sini dan ke sini itu biasanya 161 sampai 261,8%. Nah, ini ada karakteristiknya, tapi saya nggak sempat untuk menerangkan. Oke, yang penting singkatnya tadi Anda sudah paham mulai dari 2, bahwa yang namanya 2 ini merupakan koreksi dari wave 1, biasanya sampai ke 61,8, yang namanya wave 3, itu biasanya extension 161,8 sampai 261,8, biasanya di wave 3 ini volume transaksi itu sangat tinggi, dan biasanya di wave 3 ini terjadi akumulasi besar-besaran, hasil dari sinergi institusi besar, big boy atau big dog dengan para trader profesional yang tentunya memahami dunia trading. Biasanya masuknya di wave 3 ini nih, pada sebuah kondisi bullish. Dan kenapa dia sebagian besar masuknya di situ sehingga menyebabkan volume transaksi tinggi, artinya permintaan demand tinggi? Karena memang wave 1 itu adalah sebuah wave awal di mana yang mengetahui wave 1 itu biasanya hanya institusi besar. Karena wave 1 itu kan merupakan sebuah pembalikan tren dari wave sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita cepat saja ya, mohon maaf karena waktu. Nah, biasanya juga kalau di wave 4, itu biasanya wave 4 itu ada 3 jenis. Nanti wave 4 yang membentuk formasi atau chart pattern rectangle, dia sideways. Kemudian juga yang kedua, membentuk seperti head and shoulder atau Quasimodo. Yang ketiga, membentuk triangle. Nanti kita lihat, di gold, saya katakan tadi berada di wave 4, dia jenis yang mana? Dan itu bisa kombinasi antara triangle, bergerak dalam sebuah range yang sempit, sekali lagi. Yang kedua, head and shoulder, atau Quasimodo. Yang ketiga, itu yang disebut dengan triangle. Entah symmetrical triangle, entah dia juga bisa saja yang disebut dengan misalkan ascending triangle, atau juga yang disebut dengan falling wedge. Karena wedge itu pun merupakan sebuah triangle. Jangan pusing, tenang saja. Yang penting nanti kira-kira terakhirnya, tetapi tetap ini perlu sebagai pengantar. Tetap semangat, karena
kita mempelajari apapun tidak bisa hanya dalam 2 jam, hanya dalam 2 bulan. Nah, itu bohong. Perlu sebuah effort yang lebih, karena menjadi seorang trader itu sama saja menjadi seorang profesional di bidang apapun. Anda mau jadi YouTuber, Anda mau jadi artis, Anda mau jadi dokter, Anda mau jadi pengacara, tidak ada yang mudah. Semua perlu effort, perlu usaha, perlu tenaga, perlu waktu. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya Anda tidak tergoda dengan penawaran-penawaran duduk diam dapat duit dolar dari broker-broker atau marketing yang tidak jelas. Yang selalu menggambarkan mengenai profit-profit. Oke? Sekarang kita lanjut saja. Ini ABC, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Yang penting sementara ini wave 4-nya Anda tahu. Sekarang kita bicara mengenai forecast tahun 2022. Setelah fundamentalnya Anda paham, termasuk dari mulai demand, akan 5 hal tadi, perhiasan, kemudian akumulasi bank sentral, kemudian juga Anda paham hubungan antara kenaikan suku bunga, inflasi dengan pergerakan harga gold, kemudian soal rantai pasokan, soal COVID, soal situasi geopolitik dunia, itu semua mempengaruhi gold, dan Anda sudah masuk dasar dari kita membahas forecast paling tidak untuk tahunan. Kalau untuk harian mingguan sih nggak usah pakai Elliott Wave, tapi kalau tahunan ya harus. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu, berlaku disclaimer, berlaku yang disebut dengan Anda harus memahami segala resiko, dan ini bukan rekomendasi entry exit, ini edukasi. Lakukan riset sendiri. Do your own research. Ini hanya edukasi. Oke, Anda tetap harus harus melakukan riset sendiri. Nah, ini produk dari CME, ada Gold Micro, kemudian ada Gold Mini, kemudian juga ada regular atau standar. Nah, ini kira-kira pergerakannya. Ingat ya, bahwa ini produk dari CME, dan itu ada di TradingView. Nah, tetapi di Indonesia kita tidak perlu harus ke CME yang internasional, kita cukup dengan menggunakan broker Philip Future yang memperdagangkan apa yang CME perdagangkan ini. Jadi ini benar-benar sebuah grup internasional yang memiliki perwakilan, yaitu Philip Futures di Indonesia ini, di mana produknya ya sama saja. Sekali lagi saya ulang, Gold Micro, Gold Mini, dan juga Gold Standard atau regular. Ini korelasinya, ya boleh dikatakan mirip lah ya, intinya begitu. Walaupun tetap ada perbedaannya, tetapi sedikit. Kemudian ini contoh perhitungan profit. Kalau misalkan kita deposit $1.400, inisial marginnya 660, ini harga per 17 Februari. Kita misalkan buka posisi atau entry di harga 1872.1, tutup profit karena ini buy di 19.00, berarti kita mendapatkan keuntungan 28,3 poin. Kemudian minimalnya 0,1-nya itu nilainya $1, perhitungan profitnya 28,3 poin kali 0,1 kali $1, maka kita profit $283, dipotong komisi, maka jatuhlah kita mendapatkan keuntungan bersih $272. Dan tambahan informasi, di Philip Futures ini tidak ada swap atau biaya inap. Itu sangat menarik ya. Jadi kita bebas, posisi kita misalkan mau nginap sehari, 2 hari, 7 hari, tidak ada tambahan biaya. Karena banyak sekali broker yang menetapkan swap. Dan itu sekali lagi biaya. Kalau kita dagang, adanya suatu biaya itu kan perlu kita perhitungkan dan itu mengurangi keuntungan. Tapi ingat ya, bahwa yang namanya trading itu bukan hanya profit-profit saja. Kita boleh berpikir profit, tetapi kita juga harus memahami resiko. Kalau kita entry dengan lot sekian, bukan hanya misalkan exit profit yang mesti kita siapkan, tapi juga exit loss-nya. Nah, ini contoh perhitungan kalau kita misalkan loss,
kemudian ini sama, tadi buka posisi buy-nya di sini, ternyata gold mengalami penurunan, akhirnya kita melakukan aksi misalkan cut loss, itu kita menerima kerugian minus 2,7 poin, dan ini sama tadi 0,1, perhitungannya $1, berarti kita minus $27. Tetap akan ada komisi, karena ingat bahwa di dalam trading yang benar, tetap ada komisi, walaupun nanti bisa diperhitungkan belakangan, baik itu kalau misalkan nasabah profit atau nasabah loss. Jadi itu sekali lagi sudah diperhitungkan sejak awal. Beda dengan binary option. Kalau binary option, ya itu profit dari broker, dari influencer didapat dari kerugian nasabah. Sehingga justru mereka ingin nasabah rugi. Kenapa? Karena bisa profit dari kerugian nasabah. Sementara kalau broker yang baik seperti Philips Future ini, ya dia nggak ada urusan dengan profit atau loss, ya. Tetapi yang jelas dia berharap supaya kita terus-menerus trading, maka nasabah mendapatkan keuntungan tentunya. Nah, ini kira-kira setelah ditambah komisi, kerugiannya total menjadi $38. Itu sekilas. Nah, sekarang proyeksi pergerakan dari gold. Nah, ini wave 1, ya. Langsung saja saya ke ini ya, ke TradingView. Nah, ini kita pakai yang GC1 tanda seru. Ini ya. Dari COMEX ya, bukan loko. Ini 1 week, 1 minggu. Ini saya ambil datanya dari sini. Mohon maaf juga, ini saya menggunakan notebook yang tidak biasa ya. Jadi agak kurang lancar, tidak menggunakan PC. Nah, ini kita ambil dari terendahnya itu di sini, dan ini sudah weekly, dari sekitar Desember 2015 ini terendah, terus ini masuk wave 1, terjadi koreksi, ini kalau nggak salah sampai 76,4 gitu. Nah, ini wave 2, oke, wave 2-nya ini cukup panjang, kalau Anda hitung ini berapa wave, berapa candle, ini minggu ya. Kemudian ini wave 3, ini wave 3 ini kalau Anda tarik extension dari sini ke sini, kemudian ke sini, ya, maka ini akan didapatkan sampai 261,8. Dan Anda perhatikan, saya konsentrasi di wave 3 aja, di dalam wave 3 ini, karena ini impulse wave, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda nggak dapatkan 5 wave dalam sebuah impulse wave di time frame weekly, Anda bisa turunkan sebetulnya ke D1. Tidak harus ngotot di weekly, nanti Anda cari lagi di time frame yang lebih kecil, dapat nggak? Tetapi yang jelas, di dalam Anda meng-counting wave, Anda harus buat ini, di dalam wave itu ada wave lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini wave 4, terjadi penurunan, grand wave-nya itu yang merah ya, ini, yang merah. Ini 1, 2, 3, 4. Oke? Dan di TradingView tuh enak, ada fungsi tertentu yang untuk kita menggunakan Elliott Wave ya ini, pakai tools ini, gelombang impuls Elliott Wave ini 5, gelombang koreksi Elliott Wave ini ABC. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau saya tarik Fibonacci retracement di wave 3 dari sini ke sini, maka potensi penurunan sebagai sebuah koreksi wave 4 ini biasanya maksimal ke 61,8% ini. Ke harga berapa ini? Ke 1.519. Jadi, kita bicara potensi dulu ya. Artinya saya nggak bicara pasti ke sini. Ini bicara mestinya maksimal kalau ke golden rasio 61,8 masih ada potensi kalaupun gold melemah ke 61,8 ke 1519 ini. Anda bisa menggunakan tools ini. Nah, ini contoh. Ingat sekali lagi ini potensi ya. Nah, ini 1515 kemungkinan.
Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini wave 4 setelah wave 3-nya selesai. Nah, wave 4 ini masih berjalan. Ingat, dalam sebuah corrective wave, itu ada hanya 3 wave. Jadi, A, sejauh ini, B-nya ke sini, oke, tetapi juga bisa saja B-nya itu ke sini. Baru nanti C, dia mestinya, kalau kita bicara Elliott wave, perhatikan, emas akan mengalami penurunan dulu. Apakah penurunannya ini nanti terjadi di hari ini sampai ke 16 Maret, nanti kita sesuaikan dengan situasi geopolitik seperti Ukraina dan lain sebagainya. Yang jelas, menurut saya, gold masih mengalami penurunan dulu untuk dia mendapatkan sebuah pijakan, akhirnya menyelesaikan dari wave 4 ini, dan akhirnya membentuk wave 5. Nah, ini wave 5 ya. Ini saya drag, ini wave 5. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, saya nggak bilang penurunannya pasti ke sini, tetapi bicara teori Elliott wave, tetap ada kemungkinan ke sini. Nah, sekarang Anda perhatikan, dalam corrective wave, itu bisa saja dia complicated, kompleks, dan tadi saya sudah buka, di wave 4 ini, yang ABC ini, bisa dia rectangle. Rectangle tuh kalau Anda perhatikan, lihat, dia akan bergerak di range ini, karena ini ada history high, dan ini ada history low. Jadi, bukan hal yang tidak mungkin, sebelum melanjutkan kenaikannya menuju wave 5, dia bergerak dalam range yang sempit ini. Itu kemungkinan pertama dengan rectangle. Dan kita perhatikan bahwa tahun 2023 itu di sini ya. Mungkin Anda nggak kelihatan, ini coba saya pertebal. Nah ini. Jadi ini kalau Anda lihat tahun 2023 nih. Kalau saya sih masih yakin bahwa di tahun 2022 inilah terjadi wave 5. Artinya, dia bisa dikatakan membentuk wave 5 jika kalau Anda perhatikan, dia breakout puncak dari wave 3 ini. Jadi artinya di sini mengalami kegagalan double top, dia breakout. Tapi ingat ya, ini nanti ada gerakan naik turun, baru akhirnya di breakout ini. Dan menurut saya, di tahun 2022 ini, gold akan tembus 2000. Oke, 2000-nya itu sampai 2000 berapa? Bisa sampai 2088 ini, bisa sampai breakout atau di atas 2088, entah 2100, entah 2000 berapapun, bisa saja nanti ya dia membentuk new high yang baru. Karena high sebelumnya itu kan 2088 ya. Nah, ini kan terjadi di sini nih. Ini kan Agustus tahun 2000. Oke. Nah, jadi Anda perhatikan sekali lagi, pertama, ini rectangle. Artinya, tolong Anda, sekali lagi ini bukan rekomendasi, ini edukasi, hati-hati kalau long term ya, karena Elliott wave long term, dan ini bicaranya weekly, tolong Anda jangan melakukan aksi buy di sini. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah resisten, dan ini ada potensi double top. Bentar. Nih ya. Oke. Nah, karena waktu,
Ini saya harus kasih kesimpulan saja. Sekali lagi, kalau Anda mau melakukan aksi buy, jangan di sini, tunggu dia turun dulu. Tapi jangan lupa bahwa major trend gold itu bullish. Jelas dong bullish kalau Anda lihat struktur Elliott wave-nya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ingat ya, kebulisan gold sudah lewat. Kenapa? Karena dia kalaupun naik berada di wave 5, bukan di wave 3 lagi. Wave 3 boleh memang tidak terpanjang, tapi biasanya 90% wave 3 terpanjang, sehingga menurut saya, kalau gold naik, maksimal ya kira-kira nggak akan jauh dari 2088 ini. Yang penting dia membentuk new high yang baru. Nah, berarti kira-kira Anda bisa memanfaatkan pergerakan harga di antara, pertama, kalau kita bicara rectangle sebagai salah satu varian wave 4 dalam sebuah corrective wave, ini rectangle. Yang kedua, bisa yang disebut dengan triangle, karena di sini ada symmetrical triangle, dan saat ini gold sudah break out triangle trendline yang ini. Sehingga dengan demikian, kalau kita kaitkan dengan ini, kita bisa saja membentuk forecast kira-kira seperti ini. Kalaupun naik ya ke sini ya. Ini kemungkinan yang pertama. Coach, itu kemungkinan ya, bukan kepastian. Ya iyalah. Saya selalu sedikit bercanda, market bukan punya opung kita. Tugas kita hanya memprediksi, dan ingat, jaga lot Anda. Sesuaikan antara jumlah dana dengan lot Anda atau marginnya dijaga. Dan saran saya sih, ya tetap menginput stop loss selagi Anda memang trading menggunakan instrumen investasi yang sifatnya derivatif atau memiliki leverage. Kalau misalkan tidak ada leverage-nya atau 1:1, misalkan emas fisik dan lain sebagainya, oke-oke aja sih melakukan averaging. Tapi hati-hati kalau derivatif yang ada leverage-nya, karena biasanya averaging itu sejatinya dilakukan di instrumen investasi yang tidak ada leverage-nya atau leverage-nya minim. Kemungkinan keduanya turunnya lebih dalam. Di antara ini dengan ini, dia masih istilahnya sideways atau ranging. Jadi kira-kira seperti ini. Ini kemungkinan kedua ya. Baru kemungkinan yang ketiga, kira-kira seperti ini. Ke sini dia. Baru naik. Ingat bahwa apa yang saya tunjukkan ini sekali lagi prediksi. Kemungkinan, bukan kepastian. Oke? Dan ini merupakan sebuah area, bukan persis di sini. Coach, apa tidak ada kemungkinan gold akan breakout ini langsung naik? Kemungkinan selalu ada. Apalagi kalau kita bicara, misalkan ternyata terjadi perang besar-besaran di Ukraina, bahkan sampai terjadi perang dunia ketiga, Anda bisa bayangkan dong, saya tidak mengharapkan gold bisa langsung terbang ke sini. Jadi tetap dibuka peluang itu, walaupun saya percaya bahwa baik itu Biden ataupun Putin tidak menginginkan itu. Ditambah lagi, misalkan ternyata bahwa suku bunga Amerika tidak jadi naik di tanggal 16 Maret, atau naiknya hanya 0,25, maka potensi untuk dia terbang langsung menembus ini sangat terbuka sekali. Jadi tetap ada itu ya. Nah,
Mungkin Anda beranggapan, kok kemungkinannya ada banyak sih, Coach? Secara prinsip, kemungkinannya hanya ada dua. Dia langsung naik, yang berikutnya dia koreksi dulu turun untuk kemudian naik. Secara prinsip, dua, supaya lebih sederhana. Tinggal nanti, sekali lagi saya bukan Tuhan. Kita mana tahu kan, apakah terjadi Perang Dunia Ketiga gara-gara Ukraina, kita tidak tahu. Kemudian kita tidak tahu seberapa besar kenaikan suku bunga di tanggal 17 Maret, seberapa besar inflasi Amerika, seberapa besar ternyata COVID yang tadinya sudah jadi endemi kembali menjadi pandemi. Kan bisa saja terjadi. Kenapa? Karena orang di Eropa, Amerika sudah lepas masker semua. Ternyata ada varian baru, karena varian itu akan selalu ada. Maka ini berpotensi menyebabkan gold menguat dengan cukup tajam. Saya kembalikan kepada presenter. Sebentar, saya matikan dulu. Oke, baik. Oke, baik. Untuk Pak Nofri, mungkin webcam-nya bisa dinyalakan kembali. Ya, terima kasih Pak Nofri atas materinya yang sangat detail, sangat informatif bagi kita semua malam hari ini ya Pak ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu, memang seperti yang tadi Pak Nofri udah mention, kalau kita ada keterbatasan durasi. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kita mengadakan adanya kelas lanjutan atau follow-up class di hari Selasa, minggu depan, tanggal 1 Maret 2022, di jam 2 siang. Nah, jadi nanti kita akan mengirimkan link pendaftarannya ke Bapak dan Ibu yang telah registrasi melalui email dan juga melalui WhatsApp. Oke, jadi tinggal Bapak dan Ibu tinggal registrasi ulang untuk webinar kelas lanjutan itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya Pak Nofri ya, yaitu adalah sesi tanya-jawab atau Q&A session. Sudah ada beberapa orang yang memberikan pertanyaan melalui WhatsApp, dan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai Phillip Futures atau mengenai materi pada malam hari ini, jangan sungkan-sungkan untuk mencantumkan pertanyaan melalui kolom live chat, atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0855 9906 525. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah isu geopolitik Ukraina lebih berdampak besar di pasar emas dibandingkan ekspektasi tapering yang lebih cepat? Silakan Pak Nofri. Oke, langsung saya jawab saja ya. Ya, silakan, Kalau kita bicara geopolitik, itu pasti dampaknya lebih cepat dibandingkan dengan misalkan isu tapering. Jadi, kalau tiba-tiba, saya sih tidak berharap ya, tadi saya katakan rudal dari Rusia meluncur ke Ukraina, itu pasti memberikan reaksi lebih cepat. Nah, hanya saja biasanya situasi-situasi geopolitik mempengaruhi pergerakan harga gold itu tidak berlangsung lama. Jadi yang lebih membuat berlangsung lama itu ke arah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonominya salah satunya adalah tapering. Dan sebetulnya isu tapering ini sudah selesai karena stimulus kan memang sudah selesai. Justru lebih ke arah, tadi saya katakan, besaran kenaikan suku bunga. Sekali lagi saya ulang, tapering sudah selesai. Artinya stimulus sudah dihentikan. Sekarang kalau kita bicara kebijakan ekonomi, market sedang menunggu. Anda pertama tadi saya perlihatkan soal Federal Watch kan, soal dot plot, soal sentimen terhadap besaran kenaikan suku bunga, itu yang lebih efek dalam hal kebijakan ekonomi. Kira-kira seperti itu dari saya. Oke, baik. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Apakah sekarang posisi emas sudah all-time high? Dan apakah kesempatan kita sekarang untuk membuka posisi jual jika kita sebagai trader? Oke, jadi mengacu kepada, kalau kita bicara analisa teknikal, tadi Anda perhatikan, ada potensi yang disebut dengan double top atau triple top. Itu sekali lagi teknikal. Tetapi jangan lupa bahwa sebuah chart pattern, dalam hal ini double top berarti kan dia menuju history high sebelumnya, sehingga history high sebelumnya itu menjadi sebuah resisten dan berpotensi menjadi double top, itu bukan merupakan sebuah kepastian, apalagi kalau double top yang terjadi, itu justru trennya sedang bullish secara teknikal. Ditambah lagi,
dalam hal fundamental khususnya geopolitik masih ada potensi terjadinya perang yang menyebabkan harga gold akan meroket. Dan ditambah lagi saya katakan tadi soal kenaikan suku bunga. Kalau kenaikan suku bunganya sedikit 0,25, maka market akan kecewa dan bisa kembali memborong emas. Sekian. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pak Nofri, apa dengan produk gold ini kita bisa melakukan hedging dan bagaimana konsepnya? Kalau kita bicara hedging, ini sebetulnya bukan untuk pemula. Hedging itu dikerjakan oleh para profesional. Saya selalu menyatakan, tapi Anda boleh setuju atau tidak, pemula itu tidak perlu hedging, artinya setiap entry menginput stop loss, sehingga sejak awal kita paham resikonya, sehingga kita tahu nilai kerugian kita berapa dan nilai equity kita berapa setelah misalkan kita rugi. Sekali lagi, nggak ada orang yang mau berharap rugi, tetapi bahwa sebuah resiko kerugian kan harus dipikirkan sejak awal. Kalau saya entry dengan lot sekian, di harga sekian, misalkan sehebat apapun kita, maka tetap saja ada skenario buruk. Dan kembali lagi saya katakan, kalau untuk pemula, ya sudah, rugi-rugi aja. Nah, jangan sampai misalkan praktek-praktek hedging dilakukan akibat reaksi berlebihan karena panik. Itu yang terjadi. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa hedging itu untuk profesional. Bahwa hedging itu untuk profesional yang tidak mau menginput stop loss, tetapi dia menyiapkan sebuah skenario buruk. Misalkan dia entry buy, gold turun, tidak mau cut loss, tidak mau input stop loss, maka apa yang harus dilakukan? Otomatis dia akan melakukan aksi sell guna memanfaatkan penurunan tersebut. Tetapi itu dipersiapkan sejak awal. Yang terjadi, banyak sekali pemula melakukan praktek hedging, itu tadi saya katakan, karena panik. Bukan disiapkan sejak awal. Artinya, kalau buy, saya nggak mau saya nggak mau cut loss, saya nggak mau input stop loss, terus turun, Anda harus tahu sell-nya tuh di mana. Kemudian juga kalau ternyata Anda entry sell untuk hedging, kemudian dia bukannya turun malah naik, sehingga dua-duanya posisi buy atau posisi sell sama-sama loss, maka Anda juga harus tahu praktek cut loss terutama di sell yang tidak sesuai dengan major trend itu di mana keluarnya. Karena nanti kalau di hedging lagi, wah bisa hedging berlapis-lapis, semakin mumet, semakin pusing. Begitu kira-kira jawabannya. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Coach, bisakah ini jadi pengalihan isu USA karena geopolitik Rusia? Maksudnya pengalihan politik, kira-kira apa ya? Saya kurang nangkap nih, gitu loh. Maksudnya pengalihan politik apa ya? Karena kan memang faktanya bahwa pasukan Rusia itu kan mendekati perbatasan Ukraina, dan katanya perkembangan terakhir yang saya terima bahwa Putin mendukung gerakan separatis. Makanya tadi saya katakan, ini jangan-jangan Putin ini ingin membagi dua Ukraina nanti negosiasinya, karena dia nggak rela Ukraina gabung ke NATO. Nah, makanya saya agak kurang jelas pengalihan isu gimana, karena memang faktanya terjadi persiapan perang, walaupun belum perang. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir karena adanya keterbatasan durasi, yaitu adalah... Yang nanya banyak ya? Iya. Wah, antusias malam, sekali Pak Nofri. nih para peserta. Ya. Iya, mestinya kita sampai tengah malam nih, Pak, ya, kayaknya ya. Malam, Pak Nofri, bagaimana cara membuka akun Philip Futures? Mungkin kali ini saya yang bantu jawab ya, Pak, ya? Ya. Baik, silakan. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin melakukan pembukaan akun di Philip Futures, dibutuhkan adanya dana deposit sebesar USD 500. Tapi kembali lagi, untuk melakukan tradingnya tergantung dari margin awal di setiap produk yang ingin Bapak atau Ibu tradingkan. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut cara pembukaan open account-nya, Bapak dan Ibu bisa masuk atau mengikuti webinar kelas lanjutan kami di hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 yang akan membahas mengenai, yaitu adalah ringkasan singkat mengenai webinar malam hari ini, kemudian adanya detail spesifikasi mengenai produk CME Micro Gold, dan selanjutnya akan ada perhitungan profit dan loss. Baik, kita akan masuk ke dalam slide selanjutnya.
Nah, ini adalah QR code yang bisa Bapak dan Ibu scan melalui handphone. Oke. Ya, di sebelah kiri adalah untuk melakukan pembukaan akun dan di sebelah kanan adanya pembukaan akun demo. Pada saat ini, Philip Future sedang memiliki promosi spesial. Nah, yaitu adalah low commission, potongan 20% untuk biaya komisi, tapi untuk produknya yaitu adalah produk E-mini US Equity Index. Nah, promosi ini hanya berlaku sampai tanggal 30 Juni 2022. Jadi, jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin mengikuti promosi ini sebelum berakhir, bisa langsung scan di QR code sebelah kanan. Atau bisa juga tanya-tanya ke kami melalui WhatsApp yang telah kami hubungi ke WhatsApp Bapak dan Ibu. Selain itu, kita juga sedang ada promosi, yaitu adalah potongan biaya komisi sebesar 20% juga untuk produk FTSE Indonesia Index. Nah, kalau yang ini berlakunya sampai 31 Juli tahun 2022. Sama, Bapak dan Ibu kalau ingin mengetahui lebih lanjut, bisa scan QR code yang ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya, izinkan saya informasikan mengapa sih trading di Philip Futures merupakan pilihan yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Yang pertama adanya open today, trade next day. Kita memiliki adanya proses account opening yang mudah dan simple. Jadi jika Bapak dan Ibu buka hari ini, besok sudah bisa langsung trading atau langsung bisa transaksi. More than 100 exchange traded products. Kita memiliki lebih dari 100 produk yang langsung bisa ditransaksikan ke bursa-bursa. Web-based trading platform kita yang bernama Philip Nova, yang itu adalah web-based, jadi Bapak dan Ibu nggak usah repot-repot untuk download, karena bisa langsung Bapak dan Ibu masuk ke dalam browser. Dan terakhir adanya same day fund withdrawal, yaitu adalah proses withdrawal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan dalam waktu 1 hari. Untuk membuat Bapak dan Ibu tetap update mengenai beberapa berita global, kita memberikan adanya berita global harian mengenai komoditas, indeks, saham, dan mata uang melalui sosial media dan website kami. Nah, kalau untuk sosial media, news-nya akan yang singkat dan padat, sedangkan untuk di website akan ada analisis fundamental dan juga analisis teknikal untuk Anda. Bisa langsung follow sosial media kami yang tertera di dalam banner. Selanjutnya, jika Bapak dan Ibu masih ingin belajar-belajar nih atau bertanya-tanya mengenai Philip Futures atau cara untuk trading, menganalisis market, dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi kami dan langsung membooking adanya sesi one-on-one coaching. Sesi one-on-one coaching yang akan langsung dibawakan oleh wakil pialang berjangka kami secara pribadi. Dan selanjutnya, trading platform Philip Nova bisa diakses di mana saja selagi Bapak dan Ibu memiliki device untuk ada browsernya, dan Bapak dan Ibu bisa trading dari rumah saja selama social distancing. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nofri atas insight-nya yang sangat informatif. Terima kasih banyak Pak Nofri. Sama-sama, thank you juga. Ya, dan terima kasih juga banyak ke Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar pada malam hari ini dari awal hingga akhir, dan sampai bertemu di webinar kelas lanjutan. Terima kasih banyak Pak Nofri, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, sampai bertemu pada webinar selanjutnya. Bye-bye. Thank you semua.